warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Anissa Sugiarti. Untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara, topik praktik berbicara yaitu wawancara. Di sesi ini mewawancara narasumber salah satu guru di MTS Darul Ulum. Terima kasih Pak Ade Juanda telah mendampingi tugas saya. Iya. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan mewawancara Bapak tentang topik yang sedang viral ya sekarang itu adalah penerapan pendidikan karakter. Ya. Menurut Bapak nih, apa sih pendidikan karakter itu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf dulu nih, lebih khusus pada seluruh pecinta pendidikan di Indonesia, bahwa ada pertanyaan tadi ya dari Ibu bahwa pendidikan karakter itu sangat penting di sekolah. Tapi mohon maaf, sebelumnya saya akan ke belakang dulu ya, berbicara tentang pentingnya pendidikan. Tentunya perlu kita ketahui bahwa pendidikan secara umum itu sangat penting. Dan perlu kita ketahui bahwa arti dari pendidikan itu sendiri kita harus paham nih secara umum ya. Barangkali anak-anak, kalau saya di sekolah, anak-anak pendidikan itu penting gak? Penting, jawab mereka bla 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 gitu kan. Tapi ditanya arti pendidikan yang sebenarnya, mereka nggak tahu. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit ya apa itu pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar ya, yang dilakukan seseorang dari tanda kutip ya, tidak tahu menjadi tahu. Itu salah satu kalimat yang perlu kita camkan benar-benar oleh seorang pendidik, menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendidik terhadap dari kalimat pendidikan itu tadi. Kalau dimasukkan ke dalam pendidikan karakter yang notabene dilaksanakan di setiap sekolah, tentunya ini sangat berkaitan dengan perilaku seseorang. Nah, barusan Ibu bertanya apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Mungkin saya akan coba sedikit ya pendapat saya ini, bahwa pendidikan karakter itu adalah upaya seorang guru atau seorang pendidik internalisasikan ya sifat-sifat moralitas yang baik terhadap anak itu sendiri. Nah, tentunya memang sangat sulit juga menerapkan hal ini kepada anak. Kenapa? Karena kita mengajarkan sesuatu di sekolah itu tidak mungkin sama seorang orang tua visinya dengan kita di sekolah. Walaupun pada konsepnya itu harus disosialisasikan. Nah, tentunya pendidikan karakter itu memang penting diterapkan di sekolah, sekali lagi untuk supaya anak-anak kita ini, anak-anak didik kita ini mendapat moral yang baik, ya, akhlak yang baik. Tentunya berbagai hal diupayakan di sekolah itu supaya anak-anak kita ini mendapat akhlak yang mulia. Mungkin sementara bisa kita cut dulu ya untuk penyampaian daripada pendidikan karakter itu sendiri. Mungkin hanya itu saja dulu ya bisa saya sampaikan kepada halayak ramai, wabil khusus pecinta pendidikan. Mungkin hanya itu dulu Bu. Ya. Untuk penerapan pendidikan sekolah sudah dilakukan ya, apalagi kita Pak ada di madrasah ya, menjunjung tinggi adab, akhlak dan sebagainya ya. Nah, apa saja tujuan yang ingin dicapai baik akademik ataupun non akademik dari adanya pendidikan karakter sekolah ini Pak? Wabil khusus sekolah kami ya di madrasah ini, diadakannya pendidikan karakter terhadap anak itu bertujuan
tujuan. Yang pertama tadi sudah digambarkan ya, supaya anak didik kita itu punya moralitas yang baik, sopan santun, taat dalam aturan. Tentunya gambaran-gambaran kehidupan yang dilakukan oleh anak di sekolah itu dengan rekan itu perlu kita lihat, kita kaji ya. Nah, dalam penerapannya tentunya kita harus memberikan contoh seorang pendidik itu suri teladan yang baik terhadap anak, ya. Baik berbicara ataupun perilaku. Nah, tentunya dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa setiap insan atau individu itu beda karakternya. Perlu saya omongkan juga di sini nih, kesempatan baik sebenarnya. Dalam diri kita ini tentunya ada dua hal penting. Yang pertama adalah temperamen. Ada temperamen, juga yang kedua adalah karakter. Nah, temperamen itu beda dengan karakter tentunya. Temperamen ini istilahnya itu dibawa sejak lahir. Sudah diberikan yang maha kuasa kepada kita temperamennya seperti itu. Nah, kalau karakter itu kan bisa berubah-ubah ya, tergantung tempat dan lingkungannya itu sendiri. Karakter itu seolah-olah kejadiannya tiba-tiba, bisa saja seperti itu ya. Karakter anak di rumahnya mungkin baik misal, tapi ketika mereka itu bergabung di luar, bergaul dengan orang lain, tiba-tiba si A misalkan bilangnya begini, spontan saja dia itu ikut. Nah, tentunya untuk menghadapi karakter anak supaya baik dan positif, pihak sekolah itu menentukan satu visi misi. Seorang guru dengan guru yang lain itu harus benar-benar berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang maksimal dalam menempatkan pendidikan karakter di sekolah itu sendiri. Saya mencoba mengambil kesimpulannya ya, meskipun belum di akhir, tapi saya mengambil sedikit dari Bapak. Jadi guru itu menjadi teladan, menjadi teladan bagi peserta didiknya. Betul. Nah, apakah ketika prosesnya itu terjadi kendala, Pak? Oke, kendalanya memang banyak ya Bu ya. Untuk pendidikan karakter itu kendalanya banyak. Yang pertama, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini tentunya harus benar-benar memahami apa karakter yang dimaksud. Sekali lagi tadi bilang saya akan ngomong bahwa anak itu karakternya berbeda. Misal di sekolah saya ada jumlah siswa 169, itu jelas karakternya berbeda-beda. Nah, tentunya kita selaku guru atau selaku pendidik harus benar-benar sabar semaksimal mungkin menghadapi karakter berbagai anak tersebut. Supaya pendidikan karakter di sekolah itu berhasil, tentunya tadi disebutkan yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua juga tidak kalah ketinggalan dengan biaya. Biaya ya. Untuk apa misal biaya di karakter pendidikan? Kan medianya harus dicari, harus dibeli kan. Medianya itu contohnya misalkan ya, kalau misalkan kita anak sedang bergaul, ada satu gambarnya sikap yang baik ketika ada orang berdiri, kita lewat harus bagaimana kan. Itu satu penghormatan terhadap orang yang berdiri, kita lewat, itu salah satu contoh dari karakter itu sendiri. Nah, apakah anak itu bisa mengimbangi atau menghormati orang yang sedang berdiri, dia lewat, apakah dia lari atau mungguk atau bagaimana? Itu salah satu. Yang kedua, medianya juga itu harus benar-benar diterapkan ada di ruang belajar ya, sedikit atau misalkan itu berarti penggunaan anggaran itu menggunakan suatu anggaran yang benar-benar harus disediakan oleh sekolah. Nah, hambatannya tentunya dikarenakan tadi yang pertama adalah sumber daya manusianya juga harus benar-benar, yang kedua adalah anggaran juga harus dipersiapkan, yang ketiga komitmen semua guru. Komitmen semua guru itu harus benar-benar, koordinasinya harus benar-benar. Apakah misal ya di sekolah saya itu ada 18 guru, ada 2 saja yang tidak mendukung misal dalam pendidikan karakter di sekolah itu sendiri, otomatis anak bakal melihat, oh kok guru ini begini, kok begini. Nah, itu penting ya.
misal itu misal tidak terjadi, alhamdulillah di sekolah kami itu semuanya baik-baik Kompak, saja ya, kompak ya, tidak ada masalah apapun ya. Apa saja hasil yang sudah terlihat Pak di madrasah? Bagaimana sih setelah proses mengalami berbagai macam kendala ya sampai saat ini dilihat itu bagaimana Pak anak-anak? Ya baik. Apakah sesuai dengan tujuan awal? Sementara Ibu bertanya tentang keberhasilan mungkin ya, pendidikan karakter yang sudah diterapkan di sekolah kami. Saat ini kepala sekolah selaku manajerial di madrasah kami membuat satu aturan tata tertib siswa, kolaborasi dengan mungkin kesiswaan, BP dan wali kelas untuk menerapkan tata tertib supaya anak-anak itu benar-benar mengikuti tata tertib madrasah. Sementara untuk saat ini kalau dipresentasikan pendidikan karakter di sekolah kami itu mungkin ya kisaran 60% lah ya. Tidak mungkin berhasil 100%, nggak mungkin. Kalau saya ngomong misalkan 60% itu terlalu rendah. Tapi kan susah juga untuk menerapkan sikap positif, norma yang baik terhadap anak itu sangat berat. Makanya saya berprediksi kisaran 60% sementara berhasil. Dimana diterapkan di sekolah kami itu ada beberapa kebiasaan. Di antaranya sholat duha bersama ya, yang dipimpin oleh wali kelas masing-masing, yang jadwalnya sudah diatur, harinya sudah diatur. Yang kedua juga kegiatan berjamaah sebelum pulang sekolah, bahkan ya setelah sholat berjamaah itu ada 1 jam pelajaran lagi. Mungkin keluarnya itu anak-anak sampai jam 2.15 ya, jam 2.15 menit baru anak-anak keluar. Nah, keberhasilan dari pendidikan karakter yang diterapkan di madrasah kami, kembali saya ngomong tadi 60% mungkin setelah dilihat kesadaran anak kalau ingin sholat itu apakah didorong-dorong, apakah guru berteriak-teriak dan sebagainya, itu Atas kesadaran ya itulah ya sulitnya di situ lah. Jadi penanaman akhlakul karimah terhadap anak itu sangat sulit, terutama kalau misalkan kembali kepada keluarga. Sekolah membuat aturan yang harus ditaati oleh anak, ditaati oleh guru dan sebagainya. Pulang ke rumah mereka diabaikan misalnya. Mungkin ada seperti itu orang tua yang kurang memahami tentang pendidikan karakter. Mereka itu membiarkan anaknya bergaul sebebas mungkin. Nah, itu sulit. Kerjasamanya kurang begitu baik lah, karena mungkin orang tua itu banyak kesibukan masing-masing. Kalau memang mengandalkan terhadap sekolah saja untuk menerapkan pendidikan karakter terhadap anak itu sangat sulit ya. Jadi harus ada kerjasama dari berbagai pihak. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Sama-sama Ibu, sama-sama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jadi kesimpulannya ya guru-guru kita ini sebagai teladan bagi anak-anaknya untuk penerapan pendidikan karakter. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.